bagian yang wajib dibasuh dari tangan itu adalah al-kaffaini, dua telapak tangan. Karena yang namanya tangan ada dua. Semua orang tuh punya dua daya tarik. Fakhri dia punya dua daya tarik dia. Apa? Apa dua daya tariknya Fahri? Tangan kanan sama tangan kiri. Ya Allah, ganteng, alim, enggak gitu lagi ngomongin ini ya. Dua daya tarik yang pasti ya, tangan kanan sama tangan kiri. Jadi yang namanya tangan, makanya bahasanya ghusl yadaini, membasuh dua tangan. Jadi nggak cukup ente basuh satu doang, nggak cukup. Berbeda dengan wajah. Kalau wajah ada berapa? Satu, kemarin udah disebutin ya batasan-batasannya. Wajah mah satu. Nah, tentang masalah tangan ini dua. Tangan ada dua, maka yang wajib dibasuh dua-duanya. Mau yang mana duluan terserah. Kita lagi ngomongin fardu. Mau yang mana duluan? Kita belum ngomongin sunnah-sunnah wudu. Mau yang mana duluan? Mau kiri duluan? Jadi nggak? Jadi mau kanan duluan? Silahkan, bagus. Mau dua-duanya bareng? Nggak jadi masalah. Ya, sebab di sini nanti katanya ghuslul yadaini, berarti yadaini ini dua tangan, jadi hitungannya satu anggota apa dua anggota? Ayo. Dikaitkan kepada tartib, satu anggota apa dua anggota? Satu. Jadi nggak ada nggak tartib di tangan? Jadi di tangan ini ada tartib nggak? Antara tangan kiri dengan kanan? Nggak ada. Kenapa nggak ada tartib? Karena dihitung satu anggota. Jadi nggak ada masalah ente basuhnya tangan kanan duluan, bagus, ikut sunnah. Tangan kiri duluan, nggak jadi masalah. Yang penting jangan ngeremehin sunnah. Awas. Tangan kanan duluan, bagus, ikutin sunnah. Tangan kiri duluan, nggak apa-apa. Yang penting jangan ngeremehin sunnah. Mau bareng, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Kenapa? Karena di sini dihitung asalis tuh. Jadi ghuslul yadaini dihitung asalis, nggak begini asalis warrobiu, enggak. Tapi bahasanya adalah asalisu, yang ketiga membasuh dua tangan. Jadi dua tangan ini dijadikan satu anggota ya. Nah, mana aja tangan yang wajib dibasuh? Minal kaffaini, dua telapak tangan. Tuh. Kanan dan kiri, dua telapak tangan ini wajib. Wajib apa? Kena air. Wajib kena air. Kemudian wadhira'aini, dua tulang hasta juga. Nih, yang panjangnya wajib kena air. Zira'ain, dua tuh berarti, satu kiri dengan kanan. Ilal mirfaqaini, sampai, nah ilanya ini maknanya ma'a. Ilal mirfaqaini, sampai dua sikut. Ini anggota yang wajib dibasuh. Di luar itu berarti apa yang di luar itu? Di luar itu apa? Yang di luar tangan berarti apa? Yang di luar batasan yang tadi berarti apa? Nih, Said sebut ini, bagian atas, tulang tangan atas ini nggak wajib. Atas nggak wajib. Setelah telapak tangan, sebelum telapak tangan, ya apalagi, nggak ada kan? Nggak ada apa-apaan tuh. Yang ada apa? Sesudah sikut doang. Kalau ini udah kita nggak bahas. Kenapa? Karena ini udah pasti wajib, ujung dari ujung wajib. Nah, yang nggak wajib tuh di sini. Tapi jangan kemudian kita wudunya apa? Pas-pasan. Yang wajib segini doang udah. Kiterin. Udah. Kira-kira yakin terbasuh nggak? Yakin terlaksana nggak rukun yang itu tuh? Kalau pas-pasan, nggak yakin. Untuk meyakinkan apa ya? Lebihin. Jadi lebihin tuh paling kagak nih. Ya dilebihin. Kenapa? Untuk menghasilkan keyakinan.
Nah, ketika menghasilkan keyakinan dengan jangan ngelebihin, jadi wajib juga hukumnya. Jadi wajib tuh lebihin. Jadi lebihin tuh. Lebihin, lewatin. Nah, lewatin segini wajib. Tapi kalau lewatin lebih ke atas lagi itu sunnah ntar. Ngelebihin melewati batasan sikut dilewatin itu wajib. Tapi nanti sunnahnya hampir semua tangan tuh basuh, itu sunnah. Cuma kita lagi ngomongin yang wajib dulu nih. Jadi jangan cuma batasan yang wajib doang. Abong-abong. Oh, kan tangan itu yang wajib dibasuh adalah kafain wa zira'ain ila mirfaq. Ila itu apa? Ila itu apa maknanya? Intiha. Ila intihaul ghayah, ilmakan nih di sini. Berarti menunjukkan tempat terakhir. Kalau dikatakan ilal mirfaq sampai kedua siku, sampai kedua sikut, berarti sikut masuk bagian enggak? Harusnya. Hah? Dari telapak tangan sampai sikut masuk bagian enggak berarti? Hah? Setengah masuk, setengah ke bawah masuk, setengah ke atas enggak. Tuh kalau kita tinjaunya secara bahasa, maka seperti itu. Tapi makna ilahnya bukan ilah intiha nih. Makna ilahnya adalah ma'a. Ilahnya ma'a. Ya kan kata-katanya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal mirfaqaini Itu di bahasa di surat Al-Maidah kalau nggak salah Bahasanya pakai ilah di Al-Qur'an. Maka ketika di kitab tulisnya apa? Ilah juga mengikuti kepada bahasa Al-Qur'an. Faksilu wujuhakum wa aydikum ilal mirfaqaini. Itu bahasa Al-Qur'annya. Nah, bahasa kitabnya pun mengikuti bahasa Al-Qur'an. Cuma dari bahasa Al-Qur'an diterjemahkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Apa terjemahan yang ditampilkan oleh Rasulullah? Rasulullah menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, ini surah dari ilal mirfaqaini. Makanya kemudian ulama menyatakan ilahnya makna ma'al mirfaqaini. Kenapa seperti itu? Karena sahabat menunjukkan ini loh wudunya Rasulullah ketika membasuh tangannya dilebihin. Mana? Tuh. Dan ada hadis penunjang yang lainnya. Nah, bakal datang nanti umatku ghurrul muhajjalin disebutnya nanti. Apa tuh ghurrul muhajjalin? Orang-orang yang ketika wudu dilebih-lebihin tuh. Mereka ketika wudu ngelebihin. Nah, ini juga memperkuat apa yang dikatakan oleh Rasulullah shollu kama ra'aitumuni usolli. Tuh, jadi makna ilal mirfaqaini ditafsirkan ma'al mirfaqaini. Jadi dimasukkan dua siku itu ke dalam bagian yang wajib ketika kita membasuh dua tangan. Nah, bikasril mimi dikasrohkan mimnya wa fathil fa'i. Mirfa afsoh ini lebih fasihat dibacanya ketimbang marfiqoini mirfaqoini. Nggak jadi masalah tuh mau baca marfiq atau mirfaq, cuma yang lebih afsoh lebih fasihat adalah mirfaqoini. Selesai itu tentang masalah rukun wudu yang ketiga. Akhirnya timbul pertanyaan, timbul masalah. Apa masalahnya? Masalah yang pertama yang tadi, wajib membasuh ma fi mahalil fardi. Oh, ini gimana? Gimana kalau di anggota wudu? Awas. Gimana kalau di anggota wudunya ada sakun? Jarang kali ya kalau tangan yang sobek. Kalau tangannya sobek. Dan ini kita nggak ngomongin bahasa perban. Bahasa perban itu nanti punya bab tersendiri.
Ya walaupun di sini nggak dibahas nanti ya. Kita ngomongin ini orang anggota tangannya, di anggota wudhu yang wajibnya ada sakun, ada sobekan di sini. Misalnya kita ngebahas tangan berarti di telapak tangan kah atau di lengan tangan kah itu ada kulit yang sobek, kelihatan dagingnya dan nggak diperban. Ini gimana? Wajib apa ghuslu jami'ima, membasuh segala sesuatu fi mahalil fardi yang ada di anggota yang wajib. Contohnya min nahwi sakin, seperti ada sobekan, wa ghurihi, dan juga lobang-lobang yang ada di anggota yang wajib. Itu wajib dibasuh. Awas, ya. Ini udah pakai wajib dibasuh. Berarti udah mesti pakai bantuan nggak nih? Udah mesti pakai bantuan nggak supaya air masuk ke dalam tempat itu? Iya. Kalau misalnya air nggak bisa masuk, maka wajib dipaksa untuk dimasukin. Kok ketawa? Ya, wajibu ghuslu jami'i ma fi mahalil fardi. Kenapa? Karena nanti kita ambil dulu alasannya, li'anna ma bana soro zohiron, itu alasannya. Karena sesuatu yang nampak, jadilah sesuatu itu anggota zohir. Berbicara tentang wudu, yang dibasuh ketika wudu adalah anggota yang zohir deh. Cocok gak nih? Sesuatu yang nampak itu artinya ketika ngobrol nih, kelihatan. Ketika kita ngobrol itu kelihatan, sobekan, gede banget sobekan tuh. Nah, itu anggota zohir tuh. Kelihatan. Maka itu menjadi anggota zohir yang wajib terbasuh oleh air. Wajib tuh air masuk ke situ. Alladzi lam yastati itu. Dengan catatan dia nggak tertutup. Kalau dia tertutup gimana? Apakah tertutup itu menjadi kulit lagi, itu udah nggak jadi masalah. Tapi kalau tertutupnya oleh daki misalnya, berat badan 5 kilo, dakinya 4,5 kilo ya. Ya ini dagingnya cuma berapa ya? Misalnya, kalau mandi kalau lagi dikerokin, lah badan lu mah dekok ya badannya. Nah kalau yang kayak gitu, nah itu nggak bisa tuh. Itu kotoran, berarti itu menghalangi sampainya air ke kulit. Tuh jadi mesti berbicara tentang tutupan ini nanti punya bab sendiri. Kalau tutupannya itu perban, nah ini beda lagi. Ini sulit nih. Kalau tutupannya perban, sobek, patah, perban. Nah ini syaratnya ketika meletakkan perban kudu wudu dulu dia. Ini wudu, ntar dipakein perban, ntar habis diperban, gimana wudunya? Masuk air nggak nih? Nggak boleh kena air kan? Nah nanti anggota-anggota yang masih selamat itu dikenain air basuh. Nah nanti untuk diganti ini, karena mesti ada tertib, mesti tayamum. Habis di wudu ya, muka masih bisa kan dibantu orang ya, nggak jadi masalah. Atau pakai lap basah, bisa nggak? Bisa lap basah tuh, yang penting air kan yang tadi. Alat bantunya mah nggak jadi masalah, apa aja alat bantunya. Udah muka, nah tangan kiri dulu biar aman karena kondisinya lagi misalnya di kanan, tangan kiri selesai. Nah ini basuh anggota yang sehat basuh. Nah ini yang sakit otomatis masuk air nggak? Nggak. Jangan kata masuk air, kena air aja nggak boleh. Ganti tayamum dulu tayamum, habis tayamum baru kepala, basahin kepala wudu, baru kaki. Itu mesti kayak gitu. Urusan apa tuh? Urusan perban tuh. Mau yang gede kayak, mau yang kecil, apa yang kecil? Salon pas ya. Nah, jangan main sembarangan, udah sah, enak aja, ada aturannya, nggak bisa begitu.
Tuh ya, jadi tentang masalah allazi lam yastatir, tentang masalah sitroh, tentang masalah tutupan, itu nanti ditinjau lagi, apa tutupannya nih? Tutupannya apakah tertutup oleh kulit? Nah, kalau udah kulit, udah jadi kulit lagi itu aman udah. Kalau udah jadi kulit lagi. Tapi kalau yang menutupinya itu daki, ya mesti dibersihin dakinya. Kalau yang menutupinya itu perban, maka nanti ada bab tersendiri tentang masalah perban. Tuh wa mahalu sauka, yang selanjutnya adalah tempat. Nah, tempat duri ya, lam taguso, yang belum rapet fil batini. Jadi kalau ada duri, kalau susuban masih kelihatan nggak? Masih ya. Hati-hati tuh susuban ya. Kenapa? Karena ntar dia wajib tuh masuk air ketika kalau durinya masih ada. Cabut tuh, apalagi kalau yang udah sampai ke daging, ke darah, ujungnya masih nongol. Sah sholat ente? Nggak sah. Kenapa? Karena sholat bawa najis. Mana najisnya? Itu darah ente yang di dalam kan akhirnya nempel kemana? Nempel ke duri ya, nempel ke itu, durinya nongol. Nah berarti kalau darah masih di dalam, najis nggak? Hah? Enggak ya. Ente sholat bawa badan nggak? Hah? Badannya dibawa apa lagi sholat? Kali badan tinggal dulu, Anda mau sholat ya. Itu mah nggak sholat namanya. Badan dibawa badan, perut dibawa nggak? Dibawa perut, apa isinya perut? Kotoran Najis nggak tuh? Nggak najis laginya, masih di dalam perut. Tapi kalau udah keluar, misalnya pakai pampers nih, pakai pampers, ada nya di situ, ente sholat, Allahu Akbar, sah nggak sholatnya? Kenapa? Bawa najis. Kalau alasan begini, ini juga dibawa, ini juga dibawa, sama kan? Sama nggak? Sama-sama bawa, beda. Yang satu masih di dalam, yang satu udah keluar. Nah begitu juga darah ya. Darah tuh, kecuali kalau darah yang nanti bab ini masuknya nggak yang bukan yang di ma'fu, walaupun nanti ada yang darah di ma'fu. Ya darah misalnya di baju kita, darah kita sendiri, atau bisul kadang-kadang ya sholat pas lagi pecah bisulnya. Nah kalau selaginya itu darah sendiri, itu nggak jadi masalah, dan itu nggak disengaja. Nah kalau yang kayak ini duri atau apaan, paku, cabut dulu deh, cabut. Kenapa? Kalau nggak dicabut, masalahnya bukan cuma sekedar di wudhu doang, tapi apa? Kesolatnya nanti, kesolatnya. Tuh ya, sama kayak orang makan pagi-pagi makan bakwan, tahu-tahu ada benang, ada benang tuh. Di bakwan ada, kalau toge bersatu nggak mungkin ya, toge bersatu nyampe panjang kemari keluar nggak mungkin. Ada benang, nah benangnya nyampe ke mana? Ke perut benangnya, nyampe ke perut di sini masih ada. Allahu Akbar. Kita nggak ngomongin nih orang sehat apa enggak. Pokoknya kalau seumpama seperti itu, nah ini apa? Berarti najis. Ada bagian najis yang keluar, yang menyambung ke bagian yang dalam. Ini jadi bagian zohir sekarang. Repotnya apa tuh dia? Kalau puasa repot dia. Ditelan, batal. Nggak ditelan, dikeluarin, batal nggak? Dikeluarin batal juga. Kenapa batal? Sengaja muntah berarti. Ditelan batal, dikeluarin batal. Udah diamin aja, sholat kagak sah. Sah gak sholatnya? Nggak sah. Kenapa? Bawa najis. Kudunya gimana? Temennya kudunya yang narikin ya. Tarikin sama temennya ketika dia nggak tahu tuh Oh iya, sama temen kan. Tarik ulur. Nah itu, jadi mahali sauka tentang masalah tempat yang duri, ini wajib tuh di sini dikatakan. Kita lagi berbicara ini ya, ini bahjatul wasail ini pastinya kaul-kaul yang sohe yang dipakai di sini ya, beliau. Tuh jadi di sini mahalus sauka ini wajib. Tuh wajib masuk air tuh. Kalau misalnya berlobang, paham? Bolong. Jadi untuk
Biar nggak bolong, udah biarin aja. Masalah nggak? Masalah tadi kalau udah nyampur darah. Jadi gimana? Cabut. Nah, habis dicabut, lihatin bolong nggak. Kalau bolong, berarti wajib masuk air nih. Kalau nggak bolong, rapat, aman. Aman. Intinya cabut. Kalau nggak mau cabut, nggak bisa dicabut, apain? Masukin sekaligus ke dalam. Yang penting jangan, iya udah itu doang deh. Yang penting jangan ada bagian anggota zohir itu. Nggak bisa dicabut nih, masukin ke dalam. Pantes sih orang pas di scan badan, wah ada paku. Ini ente disantet sama siapa? Bukan disantet. Saya bukan disantet. Terus ngapa? Ini saya masukin sengaja. Supaya sah wudunya ya. Tuh mahalus saukah ini. Wajibu hatas tataratu sampai nanti dia tertutup. Tuh mahalus saukah lam tahu sufil batin yang dia nggak nancep ke dalam tuh, nggak nancep ke dalam berarti masih ada ujungnya masih ada yang keluar. Nah ini hati-hati ketika wudu. Mau cabut sekalian. Ini mau masukin ke dalam biar jadi bagian batin tuh. Ya hatas tatarot sampai dia tertutup tuh. Li'annama, kenapa dasarnya li'annama bana zohiron, li'annama bana soro zohiron, karena sesuatu yang nampak, kalau ujungnya masih kelihatan, soro batinan, maka dia jadi anggota yang batin. Maka tempat yang ke dalamnya juga jadi anggota yang batin otomatis. Otomatis itu jadi anggota batin. Maka wajib dibasuh. Nah yang selanjutnya, wasul'atun dan juga wasilatin dan juga kutil. Kutil apa lagi sih? Bisul. Tuh bagian cabang-cabangnya ya, anak-anak buahnya, teman-temannya. Kutil, bisul. Ini kalau ada di anggota yang wajib, anggota yang wajib tadi ingat ya, telapak tangan sampai ke sikut. Kalau ada di situ, maka wajib dibasuh. Itu wajib dibasuh. Atau misalnya ada orang tangannya ada ya kadang-kadang suka yang lebih jarinya ada. Orang lagi home pimple, banyak banget. Orang-orang 10 dia sampai 11. Aku 11 sih tangannya. Nah, itu juga bagian yang lebihnya itu juga wajib dibasuh ketika ada di anggota yang wajib. Nah, beda kalau dia di luar anggota yang wajib. 9 tangannya. Yang satu 11, yang satu 9 lu kasih dia. Enggak, gue 10 sebenarnya kata dia. 10. Nah, itu 10 jempol lu di mana di sini jempolnya? Pas kasih lihat. Ada jempol di sini. Nah, ini gimana nih? Wajib dibasuh nih? Enggak, kenapa? Karena udah di luar anggota yang wajib walaupun misalnya ini jempol yang di sini. Tapi karena udah di luar anggota yang wajib nggak masuk hitungan udah. Tuwain khorojat walaupun keluar an mahalil fardi dari tempat yang wajib. Maksudnya ini saking panjangnya. Bisulnya di sini nih, bukan bisul ya. Apa sih yang bisa panjang ya? Apa yang bisa panjang ya? Daging jadi ya. Kesini itu tahu lu. Ini panjang nih begini panjang. Lewatin batasan yang wajib. Nah, wajib gak nih dibasuh? Wajib. Ini wajib dibasuh ininya nih. Kenapa? Karena pangkalnya ada di anggota yang wajib. Pangkalnya ada di anggota yang wajib. Maka wajib juga tuain walaupun keluar soalnya itu dari anggota mahalil fardi. Tuh, yang selanjutnya wazofrin, kuku. Nah, ini kuku. Zufrin dan kuku, wa intola walaupun panjang, tetap tuh, walaupun panjang tetap wajib dibasuh. Awas ketika dikatakan dibasuh ini cuma bahasa aja ya. Berarti kayak kemarin, mau sengaja mau nggak sengaja jadi masalah nggak? Kalau dibasuh kan seolah-olah apa? Kalau bahasa dibasuh seolah-olah apa? Ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan, artinya begini, jadi nanti mau lupa
Dan biasanya kita kayak gitu, ya lagi wudhu, suka lupa nggak? Hah? Ingat niat kapan doang? Ingat niat lagi wudhu kapan doang? Lagi di muka, nawaitul wudhu. Setelah itu, ingat nggak kalau lagi wudhu? Nggak jadi masalah nggak? Nggak jadi masalah. Yang penting jangan melakukan yang menafikan niat itu. Lupanya niat itu nggak jadi masalah. Lupa niat itu biasa, emang kita udah kayak gitu. Ya. Emang itu kita kayak begitu, lupa kayak sholat ya, coba deh. Kapan ingat lagi sholat? Hah? Lagi takbiratul ihram doang, Allah, saya sholat zuhur, bar, nah udah gak deh? Bebas sudah tuh ya, udah melayang bebas dah tuh ya. Aduh, enak juga tuh tadi masakannya. Siapa yang masak tuh ya? Enak masakannya tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh antar suruh masak lagi deh. Enak kayaknya tuh kalau malam-malam nih lagi hujan-hujan. Oh, udah kemana tau udah tuh. Apaan juga kebayang udah tuh. Hilang nggak tuh? Hilang nggak? Hilang. Nah wudhu kapan tuh ingat begitu wudhu? Ya, biasanya lagi nawaitul wudhu. Nah itu ingat. Di luar itu sih udah kebiasaan ya. Ini mah udah kebiasaan. Kalau ditanya tadi lu basuh tangan nggak? Kayaknya basuh. Kayaknya basuh dulu. Nggak jadi masalah. Yang penting jangan menafikan. Jangan begini nih yang nggak boleh begini. Niat muka, itu wudhu, tangan, pas kepala, biar adem. Nah, apa nih? Biar adem. Berubah nggak niatnya? Berubah nih niat. Berarti niat berubah. Tadi nawaitul ghusl li raf'il hadas, mau ngilangin hadas. Karena saya tahu saya ini berhadas, maka saya ingin hilangkan hadas dari badan saya. Udah, pas masih tangan masih lupa, nggak jadi masalah. Tapi tangan niat baru nih. Ada niat yang datang baru nggak nih tangan? Nggak ada nih, dia lupa, ayo nggak ada. Nah pas kepala, biar adem ya hatinya ngomong, biar adem. Dia lupa kalau dia lagi wudu, sah nggak tuh? Nggak sah tuh. Kenapa? Karena niatnya berhenti. Niatnya berhenti. Kalau berhentinya karena lupa, masih niat gak berarti? Kalau berhentinya kayak tadi tangan karena lupa, cuma nggak ada niat apa-apa lagi, udah. Cuma dia lupa juga dia lagi wudhu. Cuma nggak ada niat yang lain, masih berjalan nggak? Masih berjalan. Kalau yang pas kepala karena dia apa? Biar adem tuh hatinya ngomong begitu, biar adem. Nah ini udah berubah niat, bermasalah akhirnya. Kalau seumpamanya dia nggak ada niat juga. Oh itu di sini niat udah. Ini udah nggak ada niat nih lupa. Di sini lupa nggak ada niat. Aman nggak? Aman. Pas di kaki biar adem ya. Biar bersih Kecuali kalau sekalian biar bersih. Baru nggak jadi masalah. Ada apanya? Masih ada niat wudunya sekalian berarti. Tapi kalau udah biar adem. Wah lagi panas banget nih pasti. Aduh adem. Sekalian yang kiri juga biar adem. Nah, udah ngomong biar adem tuh berarti ada yang menafikan niatnya. Nah, itu nggak boleh tuh. Pertanyaannya ntar gimana? Ulang lagi apa gimana? Ya intinya tinggal lihat. Kemarin di sini dikatakan boleh satu-satu, berarti tinggal diterusin tapi pakai niat baru. Terusin tapi pakai niat baru. Nawaitu raf'al hadas lirijli. Ya, saya niat mengangkat hadas untuk kaki saya. Jadi seperti itu. Jadi katanya juga kuku walaupun panjang tetap wajib dibasuh tuh. Kenapa? Karena kuku ini masuk ke dalam mahalil fardi, anggota yang wajib dibasuh. Lalu gimana kotoran yang ada di bawah kuku? Ingat, ini kita bahjatul wasail, kaul-kaulnya juga kaul-kaul soheh nih, kaul-kaul pilihan. Wala yusamihu. Jadi jangan nanti katanya boleh bawa kuku nih. Wah, ingat ini kaul-kaulnya yang cakep-cakep nih, yang soe-soe pilihan-pilihan. Wala yusamihu dan tidak dimaafkan. Nggak ada ampun deh istilahnya apa pun sedikit pun. Tidak dimaafkan sedikit pun mimma tahtahu dari kotoran yang ada di bawah kuku. Jadi kalau ada kotoran di bawah kuku bersihin dulu. Nah, baru kita
Wudu tuh, baru wudu, masukin tuh air ke bawah kuku. Wasa'rin, dan juga bulu. Ya. Zohiron wa batinan. Nah, tentang masalah bulu yang di tangan, kita ngomongin bulu di mana nih? Bulu di tangan. Ketika ada bulu di tangan, maka wajib dibasuh bulu-bulu tersebut, zohiron wa batinan. Bagian zohir dan bagian batin. Awas, zohiron wa batinan ini beda sama zohiron wa batinan kulit. Kalau zohiron wa batinan kulit, zohir adalah di atas kulit. Kalau batin adalah yang di bawah kulit, berarti daging tulang. Tapi kalau zohiron wa batinan dikaitkan dengan bulu, rambut, yang zohir yang mana? Ini udah ngomongin gabungan dah. Udah ngomongin gabungan. Yang zohir yang gimana? Maksudnya zohir dikaitkan dengan bulu adalah yang zohir itu yang kulit masih kelihatan. Yang tipis, yang tipis. Kalau yang tebal, batin, nah yang tebal yang udah nggak kelihatan. Kayak misalnya nih, nanti ini tipis tebal nih. Ini contoh yang tipis yang tebal. Ayo jangan takut, ya nggak diomelin. Tipis tebal ini, ya. Tipis nih, kenapa tipis? Masih kelihatan. Wajib zohiron wa batinan nih. Ini wajib zohiron wa batinan. Ketika membasuh muka wajib kena tuh di bawah kulitnya juga harus kena. Mana yang tebal? Ya. Nah, beliau ini tuh, pokoknya nggak kelihatan tuh kulitnya nggak kelihatan. Nah itu tebal disebutnya, itu cukup basuh batinan. Udah cukup basuhnya, nggak perlu masukin air, nggak. Yang begitu. Kenapa? Karena yang menutupi itu udah jadi bagian zohir. Itu kalau berbicara di mana? Di muka. Kalau ngomongin di muka. Tapi kalau ngomongin di tangan, mau ente tebel, mau tipis, atau tebel kayak kunyuk. Tangan misalnya, mau tebel, wajib gak zohiran wa batinan? Wajib zohiran wa batinan. Mau tebel, mau tipis, udah pokoknya wajib tuh. Kalau urusannya tangan. Kalau yang tadi urusan muka juga yang mana? Yang wajar. Apa yang wajar? Jenggot, ini di atas apa? Bewok, cambang. Adapun misalnya ini sini nih. Pokoknya bener-bener ada ya. Ada yang kayak gitu tuh. Ini tumbuh bulu semuanya sini nih. Tumbuh bulu semuanya. Jadi cuma di mata doang tuh, nggak ada bulunya. Nah yang kayak gitu, yang nggak wajar itu wajib. Kalau yang di pipi mah di sini tuh. Yang nggak wajib yang di sini tuh, yang tebal, yang biasa. Nah kalau di tangan ada bulu di tangan, mau tebal kayak mau tipis, maka wajib zohiron wa batinan. Tuwain katupa, walaupun tebal, watola dan panjang. Kenapa hitungannya wajib? Linadroti, karena jarang terjadi di tangan tumbuh bulu yang tebal. Biasanya tumbuh gak bulu? Ada yang tumbuh bulunya, ada yang enggak. Kan katanya cewek kalau tangannya berbulu, enggak, ini kita lagi ngomongin apa? Bahwasanya bener ada tangan itu berbulu tuh, cuma bulunya biasanya tebal nggak? Tipis ya. Cewek lu buluan ya. Apanya? Tangannya. Itu cewek apa orangutan? Maksudnya bulunya bulu-bulu tipis tuh, tipis bulunya. Nah yang itu tetap wajib dibasuh. Yang tebal apalagi. Jadi bedain nanti antara bulu yang tumbuh di wajah dengan bulu yang tumbuh di tangan dan kaki. Jadi begitu juga nanti bulu yang tumbuh di kepala. Kalau urusan di kepala mah udah, urusan di kepala mah gampang. Asal udah, yang penting masih anggota kepala, mau bulunya kah, mau kulitnya, mau tebal, mau tipis, ada yang kebasuh, beres. Kalau yang di muka baru tuh, hanya yang tipis. Kalau yang tebal cukup dibasuh, udah bagian luarnya. Tapi kalau di tangan, di kaki, bulu-bulu yang tebal mau tipis wajib basuh luar dalam. Zohiron wa batinan. Kama afadahu Ibnu Hajar fi Tuhfah.
sebagaimana ifadahnya di Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfahnya beliau. Nah, itu yang ketiga. Ar-rabi'u, masuk ke bagian rukun wudu yang keempat. Apa? Mashu syai'in, mengusap sai itu dikit. Mengusap sedikit. Ini kita lagi ngomongin rukun, ngomongin wajib. Mengusap sedikit min sa'rotir ro'si, dari rambut kepala. Dari rambut kepala. Jadi mengusap sedikit dari mimbasaro, bukan salah, mimbasarotir ro'si, dari kulit. Ngusap sedikit dari kulit kepala. Berarti ini lagi gambarin rambut apa kulit kepala? Kulit nih, lagi gambarin botak nih. Orang yang palanya nggak ada rambutnya. Orang yang palanya nggak ada rambutnya, ini cukup mengusap, ngusap sedikit dari rambut kepala. Mashun sekarang bahasanya. Kalau mashun apa? Yang penting basah. Yang penting sifat airnya. Kalau tadi goslun, zat airnya mesti ada. Kalau goslun mesti ada zat airnya. Kalau mashun hanya sifatnya. Sifat air itu berarti basah. Air itu sifatnya basah. Cair, basah. Kalau cair ini udah jadi sifat zatnya. Tapi kalau basah ini sifatnya. Benar sifat air. Kita lagi tangan kita demek. Kalau bahasa kita apa? Bahasa orang Betawi mah demek. Bahasa orang mana nih? Jawa apa Jawa? Basah, demek, lembab. Basah, itu orang Sunda itu mah. Tuh, jadi demek. Cukup tuh. Mau pakai tangan, alat bantunya nggak jadi masalah. Atau misalnya sapu tangan. Atau apalagi? Banyak deh yang namanya belai. Mashun itu terbelai. Apa tuh misalnya ini bendera, lagi wudu, pas udah tangan panggil, ini, samperin dulu, terbelai apa? Bendera yang basah, jadi nggak? Mashun tuh, jadi tuh mashun. Yang penting diingat itu gue lagi wudu nih, nih sekalian dah udah, tuh, yang penting diingat itu, jadi tuh, kenapa? Karena nggak perlu. Di sini nggak disuruhin apa? Ayam saha bahasanya. Mesti membasuh, bukan mesti membasuh tapi apa? Mashun. Mashun itu berarti terbasuh. Baik itu dilaksanakan pembasuhan itu sengaja, apalagi itu kalau sengaja, apalagi nggak sengaja dengan catatan dia ingat. Itu doang. Jadi mashu syai'in, terbasuhnya sedikit mimbasaroti roksi, dari kulit kepalanya. Biyadin, dengan tangan. Nah inilah biyadin, basuhnya pakai tangan. Au ghairiha, atau selain tangan. Hattal biyadul muhadhi. Nah ini termasuk bagian dari basaratu roksi. Bagian yang putih yang sejajar dengan a'lad dairil awil uzun. Yang sejajar dengan apa? Di sekitar telinga. Azan dulu. Allah. Alat yang digunakan untuk mengusap itu, mengusap apakah tangan atau selain tangan. Mau pakai tangan ataupun selain tangan. Adapun tangan itu alat bantu. Cuma biasanya pakai apa? Yang paling gampang ya pakai tangan, udah yang paling gampang. Itu paling tangan. Nah, hatal biat, sehingga kulit-kulit yang putih, yang masih putih, yang berbatasan dengan telinga tuh, sekitar telinga itu juga masih masuk ke dalam basaratur roksi. Rambut kepala, kulit kepala. Hatal azomihi, sehingga tulang kepala, tengkorak berarti ini. Iza zoharo, apabila zohir. Pecah misalnya kulitnya sobek, nah ada tengkoraknya kelihatan,
itu mau dibasuh, diusap yang itu nggak jadi masalah, nggak apa-apa tuh. Duna batinil makmumatin, bukan bagian dalam yang diperban. Kalau yang kepalanya di luar berarti udah yang cairannya ya. Biasanya kalau ada nggak orang bisa hidup tanpa ada kulit kepala itu? Dia nggak ada tengkoraknya. Nah itu katanya kalau yang udah begitu itu nggak masuk deh tuh. Ya itu udah nggak masuk. Itu duna batin makmumah. Ausakrin, atau ketika kita ini di kulit kepala kita ada rambut, itu tadi yang nggak ada rambutnya. Nah kalau ada rambut di kulit kepala, maka yang dibasuh cukup rambut, cukup ngebasuh rambut. Ausakrotin wahidatin, walaupun cuma satu helai, walaupun cuma satu helai, udah rapi beneran nih, malam minggu mau kemana? Wah kuncar. Udah sholat maghrib, udah selesai, santri, nggak lupa sholat deh. Pas mau berangkat, Allahu Akbar, oh Isya, aduh ini kudu sholat dulu. Panggilan Allah lebih utama, Ya batal, udah rapi nih rambut udah, pakai tanco, Kayak zaman dulu, Pokoknya yang kalau keringetan pada putih di sini. Wah udah klimis benar. Itu cukup tuh basuhnya. So, yang penting katanya masih berada di daerah kepala. Ini beda lagi. Yang beda lagi ya. Udah ya Allah tadi. Tuh jadi yang penting katanya wahaduhu fi hadihi. Tuh, rambut yang masih ada di batasan kepala, airoksi tegasnya kepala. Maksudnya apa? Rambut nggak semua rambut itu bisa diusap. Nah, rambut yang mana yang bisa diusap? Bi alla yakhruja, rambut yang belum keluar bil madi kalau diuraikan anhu dari kepala. Min jihati nuzulihi, dari arah turunnya. Wastir salihi, dan juga tuh dari turun wastir salihi, dan tegasnya turunnya rambut tersebut. Kalau ini basuh ini cukup nggak nih? Hah? Batasan pala mana batasan pala? Belakang leher ya. Kalau udah lewatin sini, nah sini nih misalnya, cukup nggak nih basuh yang di sini? Nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Udah lewat batasan kepala. Udah lewat batasan kepala. Rambut nih di sini nih. Sini. Masih kepala nggak nih? Masih kepala. Nih sini. 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 Nah, inti basuh. Cukup nggak? Enggak. Kenapa? Karena udah lewat batasan kepala min jihati nuzulihi, dari arah turunnya. Rambut yang ke depan jangan begini diakalin. Kalau di sini udah lewat nih, ini rambut udah segini nih. Tapi kebelakangin, pas dikebelakangin segini, oh cukup nih. Kenapa? Karena ini bukan min jihati nuzulihi, dia rambut di depan, jihati nuzulihinya adalah di ke depan muka, yang di samping sini batasannya tuh. Yang di belakang ya sini, jangan begini yang belakang, sini nih rambut ini. Ini harusnya nggak sah nih rambutnya. Diputernya kemana? Puter kemari. Masih kepala kan? Ini kalau nggak percaya, ini masih bagian kepala tuh rambut nih adanya. Coba di belakangin. Sini. Nggak sah. Kenapa? Karena udah di luar kepala. Jadi harus rambut-rambut yang masih ada di kepala itu yang dibasuh. Intinya orang-orang yang rambutnya masih sesenti, 2 senti, 3 senti, 4 senti, mau rambut yang mana aja dibasuh, aman nggak? Aman. Tapi kalau udah rambutnya 3,5 meter, ini rambut dipakai buat apa? Tarik tambang. Nah yang begitu hati-hati deh tuh. Jangan rambut-rambut yang di luar batasan kepala yang dibasuh. Tuh, kita lagi ngomongin mashur roksi, jadi nggak semua rambut itu bisa. Kalau kulit tadi, aman nggak kulit? Aman, kulit yang ada di kepala. Itu kalau kulit.
Nah kalau rambut maka perlu diperhatikan, jangan rambut yang keluar dari batasan kepala. Tu walam yakhruj min ghairiha, dan dia tidak keluar dari tempat yang lain. Mashu ghairil khariji, membasuh yang tidak keluar. Jadi yang diwajib dibasuh adalah yang belum keluar dari batasan kepala. Al-khamisu dikit lagi deh. Al-khamisu yang kelima, ghuslur rijlaini, membasuh dua kaki. Jadi membasuh dua kaki ini masuk ke dalam satu kategori rukun wudhu, bagian kelima. Enggak disebut al-khamisu ghuslu yaminir rijli, membasuh kaki yang kanan, enggak. Tapi membasuh dua kaki itu masuk ke dalam bagian yang kelima. Min kulli rijlin, dari setiap kaki. Pastinya masuk membasuh dua kaki dari sebelah kaki. Pastinya dari setiap kaki. Ma'al ka'bain berikut dengan dua mata kaki. Jadi kaki kita punya mata. Mana matanya? Tuh yang nonjol nih. Nonjol ke sini. Nah, ini disebut mata kaki. Setiap satu kaki punya dua mata kaki. Berarti setiap orang normal mata kakinya ada berapa? 4 dong. Satu kaki punya dua mata. Berarti setiap orang punya 4 mata kaki. Tuh, walau fakidal gimana kalau ada orang nggak ada mata kakinya, atau misalnya nggak ada sikutnya, Tubiro, maka dihitung nanti kodrohu, ukurannya, aimin ghalibi amsalihi, dari orang yang seperti dia. Mata kaki mana mata kaki? Pas dilihat lah kagak ada mata kakinya. Polos banget. Nah ini gimana nih? Diukur sesuai ukuran, atau misalnya ada mata kakinya di mana? Di dengkul. Orang kan otaknya di dengkul ya. Dia mata kakinya di dengkul ya. Mata kakinya di dengkul. Nah ini gimana? Kan bahasanya apaan? Ghuslur rijla ini ma'al ka'bain. Wah, banyak dong nih. Banyak gak nih? Banyak gak yang dibasuh? Nah itu dia diukur dengan orang yang ukuran kayak dia. Siapa misalnya? Sama gak orang itu semuanya sama gak? Beda. Lihat orang ukuran kayak dia. Oh, kayaknya gue ada sama Muandi nih misalnya. Oh, sama kita ya? Oh iya. Tingginya sama, pokoknya sama. Coba lihat, ente mata kaki ente siapa? Oh segitu. Wah, segitulah batasannya nanti buat dia. Oh berarti segini nih mata kakinya. Pakai sepatu nomor berapa? 42. Oh sama. Sepatunya 42. Cuma kalau gue sepatunya rada lebar ya. Kalau dia kan begini, kalau dia begini, kakinya. Nah, nggak apa-apa tuh kalau lebar kakinya, yang penting nomornya sama, tuh panjang kakinya sama. Atau misalnya tangannya, tahu-tahu sikutnya di sini, dikit gak nih berarti pakai airnya dia? Dikit pakai air. Nah, udah begitu doang. Nah, itu nanti diukur kepada orang yang seimbang sama dia, tuh. Nah, sadisu yang keenam itu tartib wala hadil kaifiyah, sesuai dengan susunan ini yang udah diatur. Muka berikut dengan niat, kemudian membasuh tangan, mengusap sebagian rambut kepala atau kulit kepala, terakhir kaki. Udah tartib. Kalau masalah mutawali, tawali itu nggak ada. Jadi wudhu itu nggak ada walaupun di kaul qadim Imam Syafi'i ya. Cuma di kaul yang jadidnya nggak ada tuh yang namanya kudu. Oh jangan sampai kering nih maka harus dibasuh lagi, nggak ada tuh. Itu sunnah hukumnya, itu sunnah. Jadi cuma 6 doang tuh rukun wudhu. Jadi boleh nih, misalnya tadi basuh muka di rumah, keburu dipanggil ya, udah rapi ya, baru muka ya, aduh lah, anak-anak udah nungguin. Oh iya, kering gak nih? Pakai motor, kering, yang apa? Basuh tangan dulu, di mana? Salafiyah, basuh tangan, selesai, itu kebut nih, wah, belum kaki jam, udah ntar di sono, ya, boleh nggak? Boleh tuh. Kenapa? Karena nggak ada syarat tawali, itu nggak ada yang namanya berkesinambungan di rukun wudhu, nggak ada.
Tapi nanti kalau di sunnah wudunya baru ada tuh sunnahnya, seperti itu sunnahnya. Adapun di rukun ya nggak jadi masalah, tuh nggak jadi masalah. Jadi boleh tuh ente wudunya muka di rumah, muka di Jawa, kemudian membasuh tangan di rest area kilometer berapa gitu, balik lagi baru di masjid situ, terakhir sampai sini baru kaki sholat. Masa Allah, ente wudu dari kapan? Dari subuh. Hebat ya. Wallahu alam bisawab. Terakhir kita baca Fatihah, wabil khusus buat guru-guru kita, khususnya buat pimpinan pondok ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahannya, berkah ilmunya, berkah anak turunannya, berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah anak-anak didiknya, berkah majlisnya. Bihadihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.